Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Losa Dimas senang sekali pada pagi hari ini Losa masih bisa menyapa adik-adik dalam ibadah sekolah minggu walaupun kita beribadah secara online. Dan Losa sangat berharap dan Losa berdoa adik-adik masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, juga papa mama diberikan kesehatan oleh Tuhan dan kekuatan oleh Tuhan. Yuk, Losa undang dan ajak adik-adik untuk kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Losa undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan sikap doa, kita mau nyanyikan sekali lagi sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun kami beribadah secara berjauhan atau online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, tak kala kami mau datang dengan sungguh-sungguh, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau akan datang menyertai, menolong kami untuk kami dapat beribadah dengan baik. Mari Tuhan, saat ini kami undang Engkau ada di tengah-tengah kami, menolong kami, untuk kami mau mengarahkan hati kami mau memfokuskan pikiran kami, untuk kami beribadah kepada Engkau. Sehingga Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat rohani dalam kami menghadapi satu minggu ke depan.
Terima kasih Tuhan, mari beracaralah dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, Loso Dimas mau mengucapkan terima kasih pada adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan kita minggu yang lalu. Yuk, kita mau sama-sama lihat. Kalian pasti ingin tahu kan siapa-siapa saja dari kalian yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yuk kita simak teman-teman kalian dalam menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegangan pada pengakuan iman kita. Shalom Lause. Ibrani 4 ayat 14 yang berbunyi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang sudah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Shalom Lause. Shalom Lause, Marvin ayat hafalan Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Terima kasih langsung. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Terima kasih. Shalom Lose, Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Ibrani 4 ayat 14 yang berbunyi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terima kasih Lose. Shalom Lause, sekarang kita membaca hafalan Ibrani 4 ayat 14 berbunyi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Shalom Lause. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang memiliki imam besar agung yang telah melintasi langit, Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegangan pengakuan imam kita. Ya, itu tadi adalah cuplikan dari teman-teman kalian yang sudah mengirimkan ayat hafalan kepada kami. Dan Losa tetap mendorong yang sudah mengirimkan ayat hafalan tetap setia untuk mengirimkan ayat hafalannya, dan yang belum, ayo kalian Losa dorong untuk mengirimkan ayat hafalannya sehingga bisa kita tampilkan dalam ibadah sekolah minggu depan. Yuk, kita akan menyiapkan hati kita karena kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diceritakan oleh atau disampaikan oleh Losa Ganda. Kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan
ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Kita ulang sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh. Yuk, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau telah menyertai kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan menolong Losa Ganda yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi dia untuk kami, untuk dia boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga kami dapat mengerti. Dalam nama-Mu ya Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Losa Ganda di sini. Dan hari Minggu lalu kalian sudah tahu bahwa Tuhan memilih para imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Siapa aja? Ayo, nama anak-anaknya. Good job. Dan Allah memerintahkan Musa untuk membuat pakaian para imam yang super duper ribetnya. Ada apa aja kalau kalian ingat? Ada baju efod, ada serban, ada ikat pinggang, dan banyak lagi. Nah, tapi Musa taat ya kepada Tuhan, dan Musa mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi nggak cuma itu loh adik-adik. Nggak cukup cuma punya pakaian imam saja. Kalian tahu nggak? Harus ada yang dilakukan oleh para imam itu, yaitu upacara pengudusan. Apa itu upacara pengudusan, Lause? Upacara pengudusan itu bukan kayak upacara bendera ya, yang biasa kalian lakukan waktu kalian dulu sekolah setiap hari Senin. Atau bukan juga kayak upacara bendera yang kalian biasa lakukan kalau 17-an. Mau tahu upacara pengudusan itu seperti apa? Sebelum lo kasih tahu, yuk siapkan dulu kedua telinga kalian, kedua mata kalian, dan hati kalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi ini Tuhan beri kesempatan untuk kami mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolonglah kami supaya kami mau mendengarkannya dengan fokus dan juga nantinya kami mau melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi gini adik-adik. Minggu lalu Dimas kan sudah kasih tahu bahwa Harun dan anak-anaknya yang akan menjadi imam itu punya satu masalah besar, yaitu dosa. Padahal mereka akan menghadap Tuhan di dalam ruang maha kudus. Karena mereka berdosa, harusnya mereka nggak boleh menghadap Tuhan. Karena kenapa? Ingat nggak kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan yang kudus dan para imam yang berdosa tidak bisa ketemu. Karena ada dosa di tengah-tengahnya. Untuk itu, Tuhan memberikan sebuah jalan keluar. Gimana caranya?
yaitu para imam ini haruslah dikuduskan melalui upacara pengudusan. Jadi upacara pengudusan itu adalah suatu upacara di mana Harun dan anak-anaknya akan dikuduskan. Nah, upacara pengudusan ini dilakukan di kemah pertemuan dan disaksikan oleh umat Israel. Nah, sekarang kita mau lihat apa aja yang dilakukan Musa ketika upacara pengudusan. Musa mempersiapkan air yang digunakan untuk membasuh Harun dan anak-anaknya. Air pada zaman dahulu digunakan sebagai sebuah tanda bahwa seseorang dibersihkan dari dosa-dosanya. Sesudah dibasuh, maka imam mengenakan kemeja, diikatkannya pinggang, dikenakannya gamis, lalu dia memakai baju efod, sabuk baju efod, dan kemudian dia mengenakan tutup dada kepadanya, dan dia memakai urim dan tumim. Kemudian dia memakai serban di kepalanya, dan di atas serban itu dia menggunakan patam emas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa mengambil minyak, lalu dia mengurapi kepala Harun dan juga anak-anaknya. Lalu Musa menyembelih seekor domba yang jantan, kemudian dia mengambil sedikit darahnya dan mengoleskannya di cuping telinga kanan Harun, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanannya. Ini menunjukkan bahwa imam harus mendengarkan apa kata Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan melangkah sesuai dengan jalan yang Tuhan perintahkan. Setelah upacara pengudusan selesai, maka mereka, yaitu Harun dan anak-anaknya, akan tinggal di kemah pertemuan selama 7 hari. Upacara pengudusannya selesai, tetapi Harun dan anak-anaknya belum bisa masuk ke dalam kemah pertemuan. Mereka harus tinggal 7 hari di kemah pertemuan tersebut, dan Musa setiap hari memberikan korban kepada Tuhan. Setelah itu di hari ke-8, Harun dan juga anak-anaknya sah jadi imam, dan mereka boleh masuk ke dalam kemah pertemuan. Allah sangat senang loh adik-adik dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ada yang menyedihkan nih. Kenapa? Karena Nadab dan juga Abihu, mereka melakukan sesuatu yang Tuhan tidak perintahkan. Akhirnya mereka hangus terbakar. Nah, sekarang Lase Ganda mau kasih tahu ke kalian. Ada 2 pelajaran berharga yang kita mau pelajari dari upacara pengudusan ini. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup kudus. Betul sekali adik-adik. Hidup kudus itu berarti hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang kedua, hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah terbesar kita sebagai manusia. Dosa bukan hanya masalahnya Harun dan anak-anaknya,
tetapi juga masalah kita semua. Tapi Tuhan yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya, gak cuma sekedar tahu. Tuhan juga menyelesaikan sendiri masalah dosa itu dengan cara gimana? Memberikan anak satu-satunya yang paling dikasihinya, yaitu Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Sehingga kita yang dahulunya harusnya dihukum karena dosa, sekarang kita menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Adik-adik, kalau begitu, bukankah kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ya, harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Yaitu dengan cara melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa? Lausa Ganda mau tantang kalian untuk melakukan 10 tindakan yang menunjukkan bahwa kalian bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kalian. Kalian bisa melakukan apa saja dalam seminggu ini, dan kalian nanti bisa memberitahu kepada lause-lause atau kepada orang tua hal-hal apa saja yang kalian sudah lakukan. 10 tindakan yang kalian sudah lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Dan kalian juga nanti bisa ceritakan apa rasanya ketika kalian melakukan itu. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersama-sama belajar untuk menghafal ayat hafalan untuk minggu depan yang terambil dari Keluaran 4 ayat 45 sampai 46. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan mereka. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan bahwa pagi ini kami boleh menyaksikan dan melihat bersama tentang upacara pengudusan. Kami juga terus menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, itu tadi kalian sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lausa Ganda. Karena kita membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus hari demi hari. Karena dialah yang memiliki kehidupan kita. Yuk kita mau, sebelum kita mau akhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Saya undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Kita mau nyanyikan sambil bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Jalan
jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, itulah kerinduan kita. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari sepanjang kehidupan kita. Yuk, Losa Dimas undang kalian untuk kita mau berdoa, untuk kita mau mengakhiri ibadah kita sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu kepada kami, untuk hadirat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun kami beribadah secara online. Tuhan, dan kami mau Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah ya Yesus juru selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak mau berjalan tanpa Engkau di sisi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan kami mau memasuki hari yang baru, minggu yang baru bersama-sama dengan Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu depan.